Penampilannya luar biasa loh Bapak hari Wakili ini. daerah ya. Daerah mana? Minangkabau. Wow, keren banget ya Pam. Iya. Apa kabar sih Pam? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil duduk yuk. Nih, yang tadi saya bilang ya, ada satu orang yang memang menjadi tempat curhat semua orang, dia ini. Kenapa sih lo bisa jadi tempat curhatnya teman-teman tuh gimana ceritanya, Pam? Gak ngerti, mungkin di jidat gue ada tulisan diary kali ya. Bentar. Kalau diary waktu kita SMP itu kan pakai gembok ya. Iya, Pak. Kalau ini mesti pakai rantai kapal ya gua rasa ya. Diary-nya gede banget. Gak tahu dari SMA terus kuliah gitu kan gitu. Mungkin orang mikirnya gue gak ada beban kali hidupnya ya. Gemuk. Jadi sekarang diri lo aja udah beban banget ya. itu mah mulutnya. Iya, jawab dulu. Maksudnya apa? Emang beban? Lu jangan kompor. Oh iya, jangan. Kita kan temenan ya. Kalian bersahabat udah lama belum? Kita sebelumnya udah lama banget tahun inilah. Tahun ini ya, karena satu tahun pekerjaan belakangan. juga. Ya. Sama-sama anak baru kita. Bener, tapi itu dia belum lama kenalnya, tapi pas digabungin satu kerjaan tuh bisa langsung klop sama si Pam ini. Karena orangnya keren. supel banget deh. Dan kebetulan kita ulang tahunnya cuma beda sehari. Oh ya? Iya. Tahun-tahun? Nggak tahu deh. Cuma ya satu hal yang saya pikir tentang sahabat atau teman adalah gini. Kelihatan banget aslinya pada saat kita lagi susah. Oh iya. Papa ini sempat kemarin masuk rumah sakit ya lo ya? Oh iya. Masuk rumah sakit dan itu kelihatan banget bahwa emang punya banyak sekali sahabat karena semua orang doain, semua orang hadir untuk memberikan dukungan dan supportnya ya kan. Amin. Kelihatan banget. Kemarin tuh gimana ceritanya Sakit sebenarnya? apa sih, Pam? Jadi tuh kecapean kali ya, dan karena aku kan nggak pernah masuk rumah sakit, alhamdulillah. Gitu. Jadi tuh aku tuh tipe orang yang nggak pernah dirasa-rasa kalau sakit gitu. Pusing apaan, ntar juga sembuh. Olahraga, tidur, sembuh kayak gitu-gitu. Dan kemarin ternyata itu aku pas lagi medical check up ketahuan kalau trombosit aku tuh rendah banget. Dan aku pun nggak tahu kalau itu ternyata rendah kan. Jadi pas dikasih tahu, nih trombositnya sekian nih. Terus aku cuma balik nanya, terus masalah emangnya? Ya itu masalah. Kan salah buat lo. Salah buat lo. Dokternya digituin. Aku dikasih tahu kan, jadi trombositnya sekian puluh ribu. Oke, emang ini masalah ya gitu. Nah justru tuh yang heboh tuh teman-teman sekeliling aku. Oh lo harus masuk rumah sakit, lo harus masuk rumah sakit. Segini tuh harusnya udah dirawat gitu. Oke, malah jadi parno sendiri kan. Jadi ya aku anggap itu sebagai bentuk ungkapan sayang teman-teman aku ke aku. Betul gitu. Jadi akhirnya aku kemarin masuk rumah sakit untuk pertama kalinya. Pertama kalinya. Karena biasanya dia masuknya rumah Barbie. Kalau ngomongin masalah keluarga atau teman kan banyak juga teman yang kita anggap seperti keluarga ya. Benar. Tapi yang terpenting adalah keluarga kita sendiri sebenarnya. Benar. Seperti mama tercinta nih. Kalau sama ibu dekat. Deket banget sampai akhirnya ya udah, akhirnya setelah habis sakit itu kan lagunya jadi setelah habis sakit itu kan jadi kayak mama kayak Tuh fotonya mama tuh. Oh iya. Kamu lucu banget deh pas lulus ya itu ya. Iya. Lucu banget. Kok gondrong gitu ya? Rambutnya keribo loh ternyata. Iya itu aku waktu lulus waktu kecil. Deket banget emang Deket sama banget sama mama. mama ya? Deket banget. Aku tuh walaupun mungkin suka berantem sama mama, maksudnya beda pendapat, tapi aku paling nggak bisa bohong. Bener. Aku tuh sering misal kalau mau keluar negeri apa, kan sering ya keluar negeri ya saya ya gitu ya. TKW gimana? Kan aku sering keluar negeri. Jadi misalkan kalau keluar negeri tuh mama tuh suka kayak yang ngapain sih kak? Apa sih ngapain lagi? Gitu terus ikut dong apalah gitu. Kadang-kadang tuh suka males untuk cerita. Tapi entah kenapa udah sampai bandara pun enggak deh, kayak gue cerita deh. Nelfon dulu ya, mah. Kenapa? Aku mau ke Thailand. Kapan? Nih udah mau berangkat. Hah? Nih. Gue udah tahu nih pasti diomelin. Tapi harus cerita. Entah Harus kenapa. cerita tetep ya. Pernah one day aku nggak cerita mau ke Singapura. Itu ya lillahi ta'ala ya. Itu aku ketinggalan pesawat. Oh, karena emang restu orang tua tuh menentukan semuanya Iya. ya. Jadi bener-bener entah kenapa aku tuh nggak bisa bohong sama mama. Tapi aku tuh sering banget ngeliat Pam nge-post ya tentang cerita keluarganya. Ada satu nama yang sering banget dia tulis. Siapa? Dia itu Hilal. Oh, itu adik aku. Itu adik kamu. Aku tuh ngeliat
ngeliat postingan dia itu suka terharu karena dia tuh kelihatan sayang banget sama adenya. Itu masih kecil ya. Iya. Dia sering banget cerita-cerita seputar kehidupan sehari-hari dengan Hilal itu tuh. Ini Hilal bukan? Iya. Oh, Hilal umur berapa sih Hilal Umur ini? 6 tahun. 6 tahun. Oh, lu lucu banget sih. Bahkan boleh cerita nggak sih kedekatan kamu dengan Hilal itu seperti apa sih? Aduh, kalau dengar Jadi sedih ya. iya. For me, dia tuh udah kayak malaikat pembuka jalan aku gitu. Aku masuk ke dunia entertainment, aku masih raw, masih mentah, nggak tahu apa gitu. Aku masuk ke suatu program yang besar, tapi aku nggak tahu, aku clueless bener-bener. Harus ngapain. Saat itu baru berapa bulan aku di drop. Aku bingung, aku udah nggak ada kerjaan kan. Cuman aku pantang mundur, aku nggak mau balik lagi ke kerjaan lama aku kan. Situ aku terombang-ambing jadi kasino, casting sini sono gitu kan. Nggak Indro, Dono ada. Ke sono aku belum dapat gitu. Tapi akhirnya tiba-tiba pas hari itu tahun itu mamaku hamil. Aku sempat banget casting untuk satu peran di satu sinetron itu 5 kali bolak-balik, itu produsernya masih nggak suka sama aku. Iya. Hari itu malam itu Hilal lahir, seminggu kemudian aku dipanggil besok syuting ya gitu. Dapat berapa puluh episode itu. Dari situ aku masuk program yang ngangkat namaku. Dari situ alhamdulillah jalan. Jadi buat aku Hilal ini seperti pembawa rezeki yang luar biasa banget ya. Oke. Senang dengarnya. Seru ya kalau cerita-cerita tentang keluarga sama Pak Pam ini, karena satu hal juga yang menyenangkan kalau kita lihat orangnya tuh lucu ya kan, ceplos dan segala macam, tapi dekat sama keluarga itu yang penting sebenarnya ya kan. Hatinya berarti benar-benar tulus ya. Tapi ada seseorang lagi yang deket banget sama dia. Siapa? Oh, ini mah deketnya luar biasa. Nggak tahu kalau dia masih ingat apa enggak ya. Kita akan hadirkan seseorang yang dekat dengan sosok Papang Angola. Serius? Siapa ya? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Balik lagi di Ada-Ada Aja. Kita masih seru-seruan bersama Pam Angola. Tadi udah sedikit haru nih ya dengar ceritanya kedekatan dengan ibu dan adiknya dan keluarga lainnya. Kita masih pengen korek-korek lagi tentang kehidupan Pam. Apalagi sih yang mau kalian tahu? Ya? Kayaknya kita mendingan cari tahu fakta atau gosip tentang dia. Boleh tuh. Dari orang yang dekat banget sama dia. Wow. Ini katanya sih hubungannya nih, sedekat banget. Best friend-an banget. Best friend abis kayaknya. Lo pasti sayang deh sama dia. Kita panggil aja nih Miss Sosialito. Kenapa? Ya benar, hubunganku sama Pam ini sangat erat sekali bagaikan hidung sama upilnya. Ngomongin hidung sama upil, situ hidung aja cuma secupluk. Tapi hari ini orange hijau kayak brokoli lagi duduk ya Bang. Sosialita loh. Kenapa? Oh iya benar, dulu kita juga pernah deket. Pernah satu program, juara. Bukan lagi di Global TV juga kan. Iya. Dia jadi artisnya apa jadi OB apa Enggak, ngapain? itu penonton juga. Enggak, artis juga dia. Oke, benar-benar bisa cerita omongan fakta atau nyata? Sebelum fakta atau nyata pasti akan Benar. ada sebuah hukuman di kamu. Aduh, gua soalnya nggak suka banget difitnah. Nah, nggak boleh. Bener. Setiap kali, Aku kasih hukumannya di tangan Pampa. setiap kali jawabannya benar atau fakta, dia akan dicoret. Betul. Kalau benar baru coret. Oh, kalau bener baru coret. Kalau salah enggak. Ya udah aku salah-salahin aja semuanya. Gak bisa kan aku tahu apa isinya. Ya. Oh, gitu. Coba. Tapi ada satu lagi, kalau misalnya dia ngebacain terus kamu nggak suka ngeliat muka dia, boleh juga. Boleh. Oh, gitu. Berarti sekarang nggak boleh gua coret. Boleh. Ayo kempesin lo. Kepesin. Pam Angola mempunyai nama asli Sentot Gempur Dijaya. Katanya ini dia, guys. Sentot. Sentot. Sentot.
Ngaco lo. Jangan, Kan Ya, kok. ya Jangan salah. Kan namanya Arya. Jadi nggak enak. Lu seneng banget ya. Katanya dia ini paling nggak suka makan sayur. Kenapa, Pak? Iya, betul, benar. Kenapa lo nggak suka makan sayur? Karena trauma. Hah? Kok bisa gitu? Serius. Fobia. Kenapa? Kalau ngelihat sayur tuh bawaannya tuh udah geli aja. Geli-geli asik ya. Emangnya pernah Geli-geli enak. Enggak. Jadi Kenapa jadi dia yang gatel? oke. Jadi dulu tuh nyokap tuh straight banget. Kita harus makan apa yang ada di rumah. Bener. Jadi salah satu itu sayuran gua nggak suka. Oh, dipaksa. Jadi kalau nggak makan sayur pasti gua berantem. Oh. Jadi udah trauma Jadi ini duluan. bener ya? Jadi bener. Coret ya? Oke, kalau bener coret. Nah, Wow, dia positif. positif. Positif gila. Positif ya. Ayo, berikutnya. Pam Anggola. Gak enak banget, Pak. Waktu zaman sekolah SMA katanya nggak suka banget sama guru agama. Kenapa? Aduh, bener. Karena gue tuh gak suka di underestimate. Oh. Jadi tuh guru agama gue itu karena ngelihatnya gue ketimpringan ya, maksudnya bubbling apa-apa anak gaul. Jadi dia mikir gue tuh nggak bisa baca tajwid apa. Pas lagi tes gue jadi kayak soal aja. Nih, lu pikir gue nggak bisa gitu? Ternyata lo bisa. Ternyata gue Wih, bisa. luar biasa gitu. Nah, sebelum kamu nyoret dia ya, tahu nggak kira-kira kita dapat info-info yang sangat detail ini dari siapa? Aku punya sesuatu, Pak. Tahu nggak dari mana? Katanya kamu ini menggilai banget sama satu orang ini. Oh ya? Menggilai. Iya. Dia ini vokalis band. Hah? Vokalis band? Bukan. Vokalis band. Iya. Vokalis band dari mana? Ya dari Miso Cerita kan tahu infonya dari mana-mana. Oh ya udah coba panggil deh. Panggil Siapa dia ya? Siapa sih orangnya? Coba kita lihat. Hai. Coba kita lihat. Hai. Kita berikan tepuk tangan. Ini ya sahabatnya bapak-bapak. Beginilah kalau Teletubbies bertemu, mereka akan saling berpelukan ya. Ya Sahabat dari mana? Ini dokter gigi dulu kita satu paduan suara. Oh, sambil duduk ceritanya. Jangan, lanjut. Ini apa Jadi- di mana nih? Iya, Jangan iya. dikejar dong. Ntar Gua- kepencet. Sahabat tuh dudukin. Kasihan loh. Oke, jadi Mil kenal sama Papa tuh dari kapan? Berapa Ya, sih? udah berapa tahun yang lalu ya? Pakai mic-nya boleh? Iya, boleh. Ini udah Udah. So cantik loh. Berapa tahun yang lalu? Udah lama ya? sekitar 9 tahun yang lalu ya. Iya, hampir Oh, ya? 10 tahunan. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu pas aku di rumah sakit. Datang menjenguk ya? Datang. Oke, kalau kita lihat tadi kesannya ini adalah si Papa ini orang yang sangat sayang sama keluarganya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Dia tuh luar biasa ya sebenarnya ya. Aku juga heran punya teman kayak gini yang tulang punggung keluarganya sendiri, dari kecil dari kuliah dan biaya kuliahnya sendiri. Terus aku sejujurnya aku bukan orang yang kayak gitu. Jadinya aku ngerasa dia teman yang luar biasa buat aku. Oke, teman yang sangat luar biasa dan juga inspiratif pastinya ya. Iya. Oke, Pam, kenapa bisa sahabatan sama Mili? Dia itu salah satu apa ya? Salah satu partner in crime aku. Iya. Jadi nggak tahu, aku nggak perlu jadi orang lain depan dia gitu. Dia nerima aku apa adanya, terus she has a good heart gitu. Pokoknya she's one of the best person in the world. Hal paling berkesan apa yang pernah kalian lakukan bersama? Memori yang paling indah? Banyak. Hampir 10 tahun aku habisin bareng sama dia. 10 tahun terakhir hampir. Ya,
yang paling berkesan sih sebenarnya sih ketika dia mulai menikah gitu kan, maksudnya Sebelum nikah ya? sebelum nikah kita udah lagi-lagi deket-deketnya, dan ketika mulai nikah tuh gue kayak yang gue bakal kehilangan temen gue untuk pergi ke sini, pergi malam apa gitu. Cuman awalnya gue berpikir gue yang takut, lu bisa nggak nih maksudnya dengan keadaan lu yang baru, tapi akhirnya gue sadar sebenarnya gue yang belum siap kehilangan sahabat gue gitu. Tapi ternyata setelah itu masih berlanjut hubungan dengan baik ya. Pasti, karena aku juga sahabatan sama suaminya, kita temenan dari awal. Keren banget ya. Gak semua orang beruntung untuk punya seorang yang bisa disebut sebagai sahabat dalam kehidupannya. Dan mereka ini beruntung banget nih punya teman yang selama 10 tahun ini selalu bersama ya. Kalau ada satu hal yang bisa lo kasih nasihat buat Papam, kira-kira apa, Mil? Aduh, istirahat ya. Ya, beristirahat. Kerja terus ya. Tapi kerja terus ini karena untuk keluarga loh. Itu yang luar biasa juga dari Papam ya. Tuh. Tapi justru kalau dia nggak istirahat, keluarganya nggak akan. Iya, bener Tuh, juga. Pak, dengerin. Kasihan keluarganya juga loh, Pam. Kalau lo nya sakit. Iya. Sakit berarti tandanya harus banyak Harus istirahat. banyak Iya benar. Jadi kemarin tuh menurut aku ya kayak sign aja gitu, maksudnya ketika oke, lu juga harus mikirin badan lu juga kayak gitu. Jadi dan ketika gue sakit, gue biasa mikirin orang, tapi gue paling nggak suka dipikirin sama orang. Itu yang bikin gue jadi tambah sedih gitu. Karena lo biasa mikirin orang sih, Pam. Ya kan? Selalu mikirin orang lain dan nggak pernah mikirin diri sendiri. Satu hal yang kita semua belum tahu tentang Papam, kira-kira apa? Kebiasaan kayak apa gitu. Awas lu ya, Aib kek. gue pecat lu ya. Ayo, ini kesempatan nih, Mel. Pingin dia nggak akan bisa Di menjawab. sini. Mirsa belum tahu gitu. Oh, ya pemirsa belum tahu. Kalau misalnya perkara makan sayur udah dong ya. Semua Udah, udah tahu ya. udah tahu. Ya, suka makan sayur. Vokalis band tuh katanya ada tuh. Buat jambak lo ya. Jadi mereka berdua ini punya idola atau naksir sama vokalis band yang sama. Siapa? Siapa? Ariel Noah atau Ada satu band, bandnya band bukan band cafe, jadi kita sama-sama suka Beatles. Oh. Dan kita demen nonton Beatles. Sebenarnya yang demen dia. Oh. Tapi karena dia sering minta temenin gue datang duluan. Jadi orang-orang mikirnya, oh si Pambam demen sama dia gitu. Tapi kan akhirnya vokalisnya milih lo. Ya udah, thank you banget ya Mil, thank you banget udah datang Thank ke sini, you, udah bercerita. sama-sama, thank you banget. Ingat kesehatan tuh benar kata Mil. Iya, Istirahat yang iya. cukup. Terus ya. Terima kasih buat inspirasinya soal persahabatan, dan kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana ya, tetap di Ada aja.